Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Seburada 89,4 FM Pangkal Perjuangan Karawang. Tadi saya sempat baca itu teh. Selamat pagi juga anak-anak yang ibu sayangi. Apa kabar pada pagi hari ini? Meskipun tadi pagi sempat hujan, tetapi sekarang cuaca mulai cerah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk yang kurang sehat, semoga cepat sehat lagi ya. Jangan lupa juga untuk bahagia. Karena dengan adanya perasaan bahagia, imun tubuh kita akan meningkat. Pagi ini kita bertemu suara dalam program PJJ dari Radio Daerah 89,4 FM Pangkal Perjuangan Karawang. Semoga apa yang akan Ibu sampaikan pada pagi ini bisa kalian simak dengan baik dan bisa kalian mengerti. Karena sebenarnya yang akan Ibu sampaikan tidak lepas dari kejadian yang kita alami sehari-hari. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang bioteknologi. Tujuan yang ingin dicapai setelah kalian menyimak paparan dari Ibu. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Yang ketiga, menjelaskan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Yang keempat, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalian sudah siap untuk menyimak? Jangan lupa siapkan buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Anak-anak dan mitra Seburada 89,4 FM Pangkal Perjuangan Karawang, coba kalian bayangkan siang-siang panas terik, keringetan, rasanya haus banget. Terus jadi pengen minum yang dingin-dingin deh. Kalau nggak es kelapa, minum es campur kayaknya enak banget. Apalagi kalau es campurnya memakai nata de coco. Duh, jadi ngiler begini ya. By the way, tahukah kalian kalau nata de coco itu merupakan hasil bioteknologi dari mikroorganisme yaitu bakteri? Kok ngeri ya, ada bakteri di makanan kita. Gak cuma nata de coco loh guys, ada juga tempe, kecap, tanaman hidroponik, bayi tabung, atau obat-obatan yang juga merupakan hasil bioteknologi. Jangan panik dulu ya. Kamu tahu nggak apa itu bioteknologi? Kalau dari kalimatnya keren ya, bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi tersebut disebut sebagai agen bioteknologi. Agen di sini nggak kayak FBI atau CIA ya, yang tidak seperti di film-film action seperti itu, tetapi berupa mikroorganisme yang udah baik banget mau membantu bioteknologi. Bioteknologi ini dimulai sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, fermentasi melibatkan mikroorganisme mulai digunakan untuk membuat larutan kimia yang kompleks, seperti pada pembuatan alkohol. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Jadi kita tidak bisa melihat mikroorganisme yang ada di dalam nata de coco dengan mata secara langsung ya, harus menggunakan alat bantu. Mikroorganisme yang dalam bioteknologi bisa dalam keadaan utuh atau hanya sebagian. Maksudnya gimana ya? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh, artinya mikroorganisme langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya, kalau mau bikin nata de coco, maka kita bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter psilynum. Contoh lainnya, kacang kedelai yang langsung ditambahkan jamur Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Terus yang disebut agen bioteknologi sebagian itu yang kayak gimana? Kalau itu, makhluk hidup yang digunakan adalah sebagian dari makhluk hidup itu. Misalnya, hanya diambil enzim atau DNA-nya saja.
Oh iya, meskipun nata de coco menggunakan mikroorganisme bakteri dalam pembuatannya, jangan takut ini bakal merusak kesehatanmu ya. Karena penggunaan agen bioteknologi ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan. Nata de coco merupakan salah satu produk pangan hasil bioteknologi karena proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme. Selain nata de coco, apa saja makanan sehari-hari yang merupakan produk dari bioteknologi? Apakah produk dari bioteknologi hanya berupa makanan saja? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kalian simak apa yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Sudah siap? Berdasarkan dua jenis agen bioteknologi digolongkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Apa saja sih ciri-cirinya? Kalian mau tahu? Mau tahu? Atau mau tahu banget? Kita bahas satu persatu ya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, jamur dan bakteri menghasilkan enzim tertentu untuk metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contoh yang pertama, Ibu berikan contoh tape atau peyem. Ya. Kalian tahu kan tape, peyem? Ya. Tape ada yang terbuat dari singkong, ada juga yang terbuat dari beras. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme pada ragi. Mikroorganisme tersebut mengubah zat organik menjadi zat organik lain. Singkong difermentasi menjadi tape dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme pada ragi tape ada 3 jenis, yaitu Aspergillus sp, Saccharomyces cerevisiae, dan Acetobacter aceti. Mikroorganisme pada tape bekerja secara sinergis. Artinya, mikroorganisme bekerja saling bergantian untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Ketika pembuatan tape, terjadi fermentasi amilum menjadi glukosa yang dibantu Aspergillus sp. Untuk mengubah glukosa menjadi alkohol, dibantu Saccharomyces cerevisiae. Untuk mengubah alkohol menjadi asam cuka dikendalikan oleh Acetobacter aceti. Mekanisme kerja ini disebut sinergisme glukosa menjadi alkohol. Proses perubahan ini terjadi karena adanya kerja enzim-enzim pada sel ragi yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Fermentasi tape memanfaatkan respirasi anaerob atau pernapasan tanpa oksigen pada mikroorganisme. Contoh lain bioteknologi pangan konvensional yaitu yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Ternyata hasil-hasil bioteknologi ini sudah sangat kita kenal ya, ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akan jelaskan satu persatu ya hasil-hasil bioteknologi ini. Yang pertama yogurt, tahu kan yang asam-asam segar itu ya. Yogurt adalah hasil fermentasi susu menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus yang dapat mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Pecahnya protein pada susu menyebabkan susu menjadi kental dan berasa. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya menjadi yogurt. Yang selanjutnya adalah keju. Keju biasanya kita tambahkan pada roti, ya, pada pisang keju. Ya. Nah, keju ini adalah bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang dapat menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Kemudian enzim renin mengubah gula laktosa di dalam susu menjadi asam
dan protein yang ada pada daging. Jadi diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang disebut keju. Nah, yang selanjutnya nih, tempe. Tempe ini boga lalakon ya dalam makanan kita sehari-hari. Biasanya di rumah-rumah ibu-ibu selalu siap dengan tempe, terutama di rumah ibu ya. Sarapan setiap pagi yang paling praktis adalah goreng tempe ya. Nah, tempe ini adalah makanan tradisional khas Indonesia hasil fermentasi. Fermentasi yang dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Hifa mengakibatkan biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Saat pertumbuhan jamur membuat suatu enzim protase yang dapat menguraikan protein kompleks pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia. Tempe ini adalah makanan yang tinggi protein. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini, kita harus mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung protein. Ini tempe ini sudah terkenal ke luar negeri ya. Di Jepang juga tempe itu merupakan makanan favorit. Selanjutnya kecap. Kecap biasanya kita tambahkan pada mie, pada nasi goreng, cilok juga kita pakai kecap ya. Kecap adalah produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Kedelai difermentasi menggunakan jamur Aspergillus fenty. Kemudian kedelai hasil fermentasi dikeringkan dan direndam dalam larutan garam. Pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam, sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus fenty merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma yang khas. Kemudian roti. Dari tadi kita bicara makanan terus ya. Ini jadi agak lapar nih ibu. Roti ini memanfaatkan fermentasi yang dibantu allies atau hamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Yes merupakan jamur yang ditambah pada adonan tepung dan menimbulkan proses fermentasi yang menghasilkan gas CO2 dan alkohol. CO2 berperan dalam mengembangkan roti. Alkohol menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Adonan tampak lebih mengembang dan membesar saat dimasukkan ke oven, karena gas akan mengembang pada suhu yang tinggi. Kalau kalian pernah melihat proses pembuatan roti, adonannya itu tadinya kecil-kecil ya. Kecil-kecil, kemudian didiamkan, ditutup, nanti akan mengembang dan akan bertambah mengembang lagi ketika dimasukkan ke dalam oven. Kemudian di sini ada juga minuman beralkohol. Pembuatan minuman beralkohol menggunakan fermentasi dengan bantuan jamur Aspergillus oryzae. Jamur ini menghasilkan enzim amilase yang dapat menguraikan amilum menjadi glukosa atau gula. Selanjutnya, gula difermentasikan menjadi alkohol dan karbon dioksida. Kemudian hal itu akan menghasilkan minuman beralkohol dengan cita rasa tertentu sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Semakin lama proses fermentasi, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Contoh minuman beralkohol adalah wine atau anggur. Minuman anggur dibuat dari buah anggur dengan Saccharomyces cerevisiae melalui proses fermentasi. Namun, alkohol akan merusak kesehatan. Ya. Pemerintah memberi batasan dalam mengkonsumsi alkohol melalui BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan memberikan rekomendasi batasan alkohol pada makanan dan minuman sebanyak-banyaknya 5%. Jika lebih dari itu, BPOM menyatakan makanan dan minuman tersebut berbahaya untuk kesehatan. Itulah contoh-contoh dari produk bioteknologi konvensional. Masih bisa mendengar suara ibu? Atau merasa dinina bobokan? Selanjutnya kita bahas tentang bioteknologi modern.
Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru, yaitu menambah atau menghilangkan gen tertentu. Contoh produk hasil rekayasa genetik adalah membuat organisme transgenik. Melalui rekayasa genetik, para ahli bioteknologi dapat menyusun pola gen sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai kebutuhan. Teknik ini disebut DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke organisme lain. Pengaturan pola genetik ini melibatkan penggunaan gen organisme lain yang disisipkan ke pita DNA organisme tertentu. Organisme yang menggunakan bagian gen organisme lain di dalam tubuhnya disebut organisme transgenik. Awas dicatat ya hal-hal yang pentingnya. Tumbuhan, hewan, dan bakteri transgenik tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian, namun juga untuk memenuhi kebutuhan di bidang medis dan pertanian. Tanaman transgenik adalah tanaman yang mengalami perubahan susunan materi genetik. Tanaman transgenik merupakan alternatif agar tanaman tahan hama, sehingga hasil panen akan melimpah. Tanaman dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan. Pada tahun 2003, sekitar 67,7 hektar yang ditanami oleh 7 juta petani di 18 negara mulai menanam jenis tanaman transgenik, yaitu kacang kedelai dan tanaman kapuk yang memiliki ketahanan herbisida dan insektisida. Teknik rekayasa genetika ini dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, menyiapkan fragmen DNA yang disisipkan pada DNA tanaman tertentu. Yang kedua, menyiapkan vektor atau perantara menggunakan plasmid atau virus. Yang ketiga, potongan DNA yang akan disisipkan atau digabung, rekombinasi dengan vektor DNA rekombinan disisipkan pada sel-sel tanaman. Tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat baru sesuai dengan DNA yang disisipkan. Melalui transgenik juga dikembangkan kacang tanah dan kacang kedelai tanpa menimbulkan alergi bagi yang mengkonsumsi. Hasil produksi tanaman transgenik yang lolos uji lapangan dapat dipasarkan secara bebas. Tanaman transgenik lainnya adalah kentang manis tahan virus, beras mengandung zat besi dan vitamin A tinggi yang disebut dengan golden rice. Peneliti melakukan modifikasi genetik untuk memproduksi dan mengakumulasikan provitamin A atau beta karoten. Provitamin A diubah menjadi vitamin A. Ketika sebuah tanaman terluka, suatu kumpulan sel yang disebut kalus tumbuh lebih cepat pada tempat yang terluka. Kalus memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi batang, tunas, akar, dan keseluruhan organ tanaman bunga. Potensi alami untuk melakukan program ulang membuat kalus dapat dikembangkan melalui rekayasa genetik. Kalus juga diselimuti oleh selulosa yang tebal pada dinding selnya, sehingga dapat menjadi pembatas atau menghambat DNA baru yang akan masuk. Dinding selnya dapat diuraikan dengan bantuan enzim selulase, sehingga dihasilkan satu sel tanpa dinding yang disebut protoplas. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang bioteknologi hewan. Kalau tadi tumbuhan, sekarang hewan. Hewan transgenik pada awalnya merupakan penelitian ilmuwan untuk menemukan penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Selanjutnya, rekayasa genetik hewan bertujuan menghasilkan hewan ternak yang bisa memproduksi susu dan daging berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu. Industri susu merupakan target untuk peningkatan transgenik. Peneliti menggunakan transgenik untuk meningkatkan produksi susu dengan membuat susu kaya protein, rendah lemak, dan lebih baik untuk dikonsumsi anak manusia. Peneliti melakukan rekayasa genetik pada hewan ternak
sehingga mampu mengembangkan hewan ternak yang tahan pada penyakit. Selain itu, sekarang sedang dikembangkan organisme transgenik yang dapat dijadikan sumber pembuatan organ yang dapat digunakan sebagai organ dalam proses transplantasi. Bioteknologi juga digunakan untuk rekayasa reproduksi pada hewan, misalkan proses cloning. Cloning adalah menyalin satu individu menjadi individu lain yang identik atau sama persis secara fisik dan genetik. Cloning merupakan reproduksi aseksual yang bertujuan menghasilkan individu baru yang seragam, sama persis ya. Cloning juga dimanfaatkan untuk memperoleh hewan dan tanaman yang unggul. Cara mengkloning domba misalnya begini. Misalkan kita mau mengkloning domba A. Pertama ambil beberapa sel tubuh dari domba A, kemudian ambil sel telur dari domba B. Sel tubuh domba A diambil inti selnya saja, dan sel telur domba B diambil inti selnya, sehingga tersisa badan sel telurnya. Inti sel domba A disuntikan ke dalam sel telur domba B. Bayangkan ya, kalian bayangkan ada domba A, ada domba B ya. Selanjutnya sel tersebut akan berkembang menjadi embrio dan diimplantasikan atau ditanam di rahim domba lain, yaitu domba C. Setelahnya akan lahir domba yang mirip dan identik dengan domba A. Domba yang lahir memiliki sifat yang identik dengan domba pendonor inti sel. Pada ilustrasi ini, domba A adalah pendonor inti selnya. Setiap produk transgenik yang beredar di pasaran diberi label khusus yang menandakan bahan pangan transgenik. Produk transgenik juga banyak digunakan dalam bidang medis, contohnya pembuatan hormon insulin melalui bakteri. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas, berperan penting dalam pencernaan karbohidrat. Insulin digunakan untuk mengobati pasien diabetes mellitus. Selain manfaat-manfaat yang banyak tadi, bioteknologi juga ternyata menimbulkan dampak. Yang pertama, para ilmuwan terus melakukan penelitian bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan produk baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, bioteknologi juga menimbulkan kerugian dalam 3 bidang, yaitu bidang lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Di bidang lingkungan, tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, yaitu penambahan atau pengurangan gen organisme tersebut. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah yang disebut dengan polusi gen. Ya, jadi polusi bukan hanya asap ya, ada juga di sini polusi gen. Misalnya tanaman jagung tahan herbisida. Ketika ditanam di lahan yang alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Hal ini membuat gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen dari jagung transgenik. Tanaman transgenik biasanya termasuk tanaman unggul. Hal ini membuat petani cenderung menanam tanaman transgenik atau monokultur dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal menjadi langka dan jumlah plasma nutfah menurun. Selain itu, bisa juga menimbulkan hama baru yang lebih kuat dari hama sebelumnya yang dapat mengganggu ekosistem. Di bidang kesehatan, di dalam organisme transgenik terdapat gen asing yang seharusnya tidak ada, bahkan tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Gen ini dikhawatirkan memicu munculnya penyakit baru atau bahkan kanker. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen kacang Brazil bisa memicu alergi pada orang yang sensitif kacang Brazil. Gen asing tersebut dikhawatirkan dapat memicu bakteri resisten sehingga muncul bakteri yang lebih ganas. Contoh produk bioteknologi misalnya alkohol dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Kemarin sempat rame ya tentang alkohol ini, minuman beralkohol ya. Alhamdulillah
akhirnya dibatalkan ya Perpresnya. Karena kalau kita lihat, jangankan dilegalkan, ketika tidak legal juga banyak yang pakai ya. Alhamdulillah tidak jadi ya. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah bidang sosial dan ekonomi. Produk bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang sosial dan ekonomi. Orang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi berlimpah dengan berkualitas. Ini membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga merugikan petani tradisional. Jika terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu pula negara maju yang telah mengembangkan organisme transgenik yang memasarkan produknya di perdagangan internasional, membuat produk negara berkembang akan kalah, sehingga penghasilan negara pun berkurang. Hal ini membuat negara berkembang menjadi bergantung pada produk negara maju, tidak mandiri ya, selalu bergantung kepada negara lain yang lebih maju. Itu yang Ibu sampaikan pada hari ini tentang bioteknologi konvensional dan modern ya. Semoga pada pertemuan PJJ yang pertama ini lewat radio bisa kalian ikuti dengan baik, bisa dimengerti ya. Tapi untuk lebih memahami, kalian bisa mencari dari referensi lain, misalnya dari buku atau dari internet ya. Sumber belajar kita itu banyak, buku, internet, dan juga dari lingkungan sekitar kita ya. Sebagai tugas kali ini, coba kalian cari cara membuat salah satu produk bioteknologi konvensional. Satu saja ya, tidak usah banyak-banyak. Tulis dalam kertas folio, nanti hasilnya dikirim melalui WA atau Google Classroom kelas masing-masing ya. Jadi cari satu cara membuat produk bioteknologi konvensional. Tadi kan Ibu sudah sebutkan beberapa contoh ya. Kalian cari satu saja. Oke, selamat belajar. Stay at home, stay safe, stay clean, stay healthy, and don't forget to be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.